Berjumpa kembali di pembelajaran kimia. Anak-anak, semoga Ibu temukan kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garam. Materinya itu kesetimbangan ion dalam larutan garam. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini terlihat hamparan rumput ya, ada hamparan rumput. Nah, agar rumput tumbuh dengan subur, ini diberikan pupuk. Nah, biasanya pupuk yang digunakan agar rumput ini tumbuh subur itu adalah garam Inggris. Nah, kalian mendengar kata garam kan? Ya, mudah-mudahan kalian tidak asing dengan kata garam. Nah, garam Inggris itu mempunyai rumus kimia MgSO4. Nah, apa sih itu garam? Nah, untuk mengetahui apa itu garam, sifatnya bagaimana, kita akan membahas materi berikutnya. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu data hasil percobaan. Nah, ini ada beberapa garam yang diuji dengan lakmus merah dan lakmus biru. Ya, datanya seperti ini. Nah, berdasarkan data hasil percobaan terlihat bahwa garam itu ada yang bersifat netral, ada yang bersifat basa, dan ada yang bersifat asam. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan garam itu ada yang bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral? Nah, garam itu terbentuk melalui reaksi asam dan basa. Garam yang dihasilkan bisa bersifat asam, basa, atau netral. Begitu juga saat garam dilarutkan dalam air. Maka ion-ion garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah akan bereaksi dengan air yang dinamakan dengan reaksi hidrolisis. Nah, pertama kita bahas dulu tentang jenis-jenis garam. Yang pertama ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Dan yang terakhir itulah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak ada bereaksi dengan air. Sebab jika dianggap bereaksi, maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Nah, garam ini tidak mengalami hidrolisis. Kita lihat contohnya, NaCl. Kalau kita lihat NaCl, lihat dari rumus kimianya bahwa garam NaCl ini terbentuk dari reaksi asam dan basa. Asamnya adalah HCl, basanya adalah NaOH. Nah, kalau NaOH dan HCl itu bereaksi akan membentuk NaCl, garam NaCl. Nah, kemudian garam ini jika dilarutkan di dalam air, dia akan terionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif. Nah, ternyata ion Na positif dan ion Cl negatif tidak mengalami reaksi hidrolisis. Yaitu artinya bahwa garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Sehingga garam ini bersifat netral. Ya. Kemudian yang kedua, ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Kita perhatikan di sini. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Nah, anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa. Garam ini mengalami hidrolisis parsial atau sebagian yang disebut dengan hidrolisis anion. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nih, CH3COONA. Nah, garam ini terbentuk dari CH3COOH dan NaOH. Nah,
Garam ini jika dilarutkan dalam air akan membentuk ion Na positif dan ion CH3COO negatif. Nah, Na positif ini dia tidak mengalami hidrolisis. Ya, kalau tidak mengalami hidrolisis ditulis seperti ini ya. Nah, kemudian CH3COO- ini berasal dari asam lemah ya, anion asam lemah. Ini mengalami hidrolisis. Dia membentuk asam semula dan melepaskan ion OH-. Nah, ion OH- inilah penyebab sifat basa. Sehingga garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat itu bersifat basa. Bagaimana, paham kenapa suatu garam itu bisa bersifat basa? Ya. Kita lanjut ke garam berikutnya, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kalau kita perhatikan contohnya ya, ini ada NH4Cl. Nah, NH4Cl ini kan basanya apa? NH4OH ya. Kemudian Cl-nya HCl. Nah, garam ini terionisasi menjadi NH4 positif dan Cl negatif. Nah, ion Cl-nya ini kan berasal dari anion asam kuat, tidak mengalami hidrolisis. Nah, kemudian NH4 positif ini adalah kation basa lemahnya. Dia mengalami hidrolisis, membentuk basanya semula dan dilepaskan ion H positif. Nah, ion H positif inilah pembawa sifat asam. Nah, di sini ya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Nah, kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H positif yang menyebabkan larutan bersifat asam. Nah, garam ini mengalami hidrolisis parsial yang dikenal dengan hidrolisis kation. Ya. Kemudian berikutnya garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, contohnya adalah NH4CH3COO. Ini NH4CH3COO ini terionisasi menjadi NH4 positif dan CH3COO-. Nah, masing-masing ini kan berasal dari kation basa lemah. Ini mengalami hidrolisis, dia membentuk basanya semula. Ya. Kemudian CH3COO- ini membentuk asamnya semula, ya, plus OH-. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Nah, garam ini mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Nah, sifat dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu tergantung dari harga Ka dan Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka dia bersifat asam. Kalau Ka lebih kecil dari Kb, maka dia bersifat basa. Dan kalau Ka sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soal. Ya. Lakukan analisis data apakah larutan CH3COOK ini mengalami hidrolisis. Jika mengalami hidrolisis, tuliskan reaksi hidrolisisnya. Kita perhatikan ya, CH3COOK terionisasi menjadi CH3COO- dan K positif. Nah, kalau kita lihat CH3COOK ini kan berasal dari asam lemah, yaitu ini adalah anion asam lemah. Ini kation asam lemah, kation basa kuat. Nah, kira-kira yang mana mengalami hidrolisis dan yang mana yang tidak mengalami hidrolisis? Kita perhatikan. Nah, K positif ya, ion K positif ini berasal dari kation basa kuat. Dia tidak mengalami hidrolisis. Nah, kemudian ini anion asam lemah ini mengalami hidrolisis. Nah, bagaimana mekanisme dia menjadi CH3COOH dan OH-. Nah, kita perhatikan dulu ya. Air terionisasi menjadi H positif dan OH-. Nah, anion ini akan terikat dengan
ion H positif dari H2O membentuk CH3COOH menjadi asamnya semula dan melepaskan OH-. Berarti ini adalah reaksi hidrolisisnya ya. CH3COO- ditambah H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Inilah reaksi hidrolisisnya ya. Kalau yang kation yang ini ya, karena dia berasal dari basa kuat, dia tidak mengalami hidrolisis. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Paham? Ya, suatu garam mengalami hidrolisis atau tidak mengalami hidrolisis. Ya, ingat bahwa garam itu ada yang mengalami hidrolisis parsial, kemudian ada yang mengalami hidrolisis sempurna, dan juga ada yang tidak mengalami hidrolisis. Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan materi pada hari ini. Kemudian, nah sebagai evaluasi, silakan kalian coba kerjakan latihan soal ini. Ya, kalian kerjakan di buku tugas. Nah, apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan sama teman atau kalian bisa tanyakan sama ibu. Ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian paham. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.